Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Delivery Man episode yang ke-11. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika flashback mengenai kematian Byung Chul di episode 1 dan 2. Rupanya Kyujin memberikan minuman pada Byung Chul saat itu. Byung Chul tanpa curiga meminumnya, dan saat bekerja dia terjatuh dari tangga karena merasa pusing. Rupanya Ji-hyun menyelidiki kasus ini, namun karena tidak ada bukti apapun, kasus ini dianggap sebagai kecelakaan kerja. Kembali saat ini, di mana Yongmin disekap oleh Kyujin. Kyujin memberitahu bahwa dia melakukan pembunuhan berantai ini untuk bersenang-senang, dan dia menunjukkan rekaman di ponsel miliknya. Rupanya ponsel itu berisi video para keluarga korban yang menangis setelah pemakaman, yang selalu direkam setelah membunuh korbannya. Kyujin adalah yang membunuh Minsu, sahabat Ji-hyun dan juga ibu Eunsu. Bahkan psikopat jahanam itu merekam saat dirinya menyuntikkan obat pada ibu Eunsu hingga sekarat dan meninggal. Yongmin sangat marah melihat itu semua, namun tak bisa berbuat apa-apa karena sedang diikat. Kyujin membeberkan rencananya, yaitu memfitnah Kim Jung-woo sebagai pembunuh berantai di rumah sakit yang membunuh Yongmin, namun tewas dalam kecelakaan tak terduga. Ia sudah menyiapkan skenario tersebut dan mengklaim hal ini sangat menyenangkan untuknya. Ia menyiramkan bensin di sekitar Yongmin lalu membakarnya dan meninggalkan tempat itu. Yongmin dan Ji-hyun sangat panik, terutama Ji-hyun yang frustasi karena tak bisa membebaskan Yongmin dari tali yang mengikatnya. Ji-hyun berteriak dan entah bagaimana, secara ajaib, dia mengeluarkan sesuatu seperti aura yang melindungi Yongmin dari kobaran api. 잘 가 서영민. Para polisi dan Kang Hyun-soo sudah datang dan berhasil memadamkan apinya. Ambulans membawa jasad Kim Jung-woo dan Yongmin memberitahu pada detektif bahwa pelaku sebenarnya adalah Kyujin, bukan Kim Jung-woo yang selama ini mereka curigai. Semua orang terkejut, terutama Ji Chang-suk yang penasaran mengapa Kang Hyun-soo tahu lokasi Yongmin saat ini. Rupanya sebelum ini Yongmin dan Kang Hyun-soo memasang aplikasi pelacak di lokasi di ponsel masing-masing agar sewaktu-waktu bisa melacak jika tidak bisa dihubungi. Kyujin yang masih berada di TKP mengintip dari jauh dan kesal rencananya gagal. Dia menelpon Kim Hae-yeon karena ingin bertemu. Di rumah, Ji-hyun merasa bersalah pada Yongmin karena menurutnya ibu Yongmin meninggal karena bertemu dengan dirinya di depan studio itu. Ia masuk kamar dan menangis saking menyesalnya. Yongmin mengatakan apa yang Ji-hyun katakan barusan mungkin benar. Dan dia juga menyesal dia bertengkar dengan ibunya sebelum itu, sehingga membuat janji makan malam. Namun Yongmin merasa itu bukan salah Ji-hyun, karena menurutnya Ji-hyun juga adalah korban yang mengalami kematian secara tidak adil. Ia melarang Ji-hyun agar tidak menangis dan merasa bersalah, karena mereka masih punya sesuatu yang belum diselesaikan, yaitu menangkap Kyujin. Yongmin berterima kasih karena tanpa Ji-hyun tadinya dirinya pasti sudah tewas terbakar. Ji-hyun pun keluar kamar dan mengajak menangkap psikopat itu. Yongmin dan Kang Hyun-soo saat ini berada di kantor polisi. Detektif memberitahu bahwa Kim Hae-yeon sudah mengenal Kyujin sejak 20 tahun lebih, karena Kim Hae-yeon adalah perawat pribadi dari ayah Kyujin. Mereka yakin keduanya adalah komplotan karena sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Saat ini Kyujin sedang bersama Kim Hae-yeon. Kyujin awalnya berencana mengakhiri semua ini, namun malah gagal karena Yongmin masih hidup. Padahal menurutnya dia sudah melihat jelas apinya berkobar di sekeliling Yongmin. Namun dia heran bagaimana apinya tidak membakar Yongmin dan polisi yang datang tiba-tiba seolah-olah tahu lokasi mereka. Kim Hae-yeon terkejut mendengar Kyujin gagal, namun ia menenangkan psikopat itu. Semua akan baik-baik saja, karena dirinya tak akan membiarkan Kyujin kenapa-napa. Kim Hae-yeon menyarankan Kyujin agar bersembunyi sementara waktu di suatu tempat. Namun Kyujin menolak karena itu sama saja dengan mengakui dirinya adalah si pelaku. Kyujin yakin polisi akan segera menangkapnya, namun dia mengklaim tak pernah meninggalkan jejak ataupun bukti, sehingga dia yakin polisi tidak bisa memenjarakan dirinya. 이번 것만 마무리하고 다 끝내려고 했. 서영민이 안 죽었어. 분명히 불이 활활 타오르는 걸 보고 나왔는데 이게 어떻게 꺼져버린 건지 참 미스테리야. 잘못되면 어떡하지? 걱정 마. 네가 잘못될 일 없어. 알잖아, 나 조심성 많은 거.
경찰들도 가진 게 아무것도 없을 거니까. Keesokan harinya, Kyujin berada di ruang interogasi, disaksikan Yongmin dan Kang Hyung-soo. Sementara itu, Kim Hae-yeon teringat dengan pertemuan terakhirnya dengan Kim Jung-woo. Rupanya, Kim Hae-yeon mengantar Kim Jung-woo ke suatu tempat yang nantinya akan dibunuh oleh Kyujin. Kim Jung-woo yang tidak tahu niat Kim Hae-yeon sangat berterima kasih atas kebaikan wanita itu yang membantunya. Kim Jung-woo juga meminta bantuan Kim Hae-yeon untuk memeriksa Mi-kyung di apartemennya. Di ruang interogasi, Ji Chang-suk bertanya, mengapa Kyujin membunuh Kim Jung-woo dan menculik Yongmin. Kyujin berpura-pura tidak tahu dan mengklaim dirinya tidak tahu. Yongmin yang mendengarnya pun kesal dan meminta Kang Hyung-soo agar diizinkan masuk. Di dalam, Yongmin terus mendesak Kyujin agar mengakui semua perbuatannya. Namun dengan aktingnya, Kyujin terus berpura-pura dan bertanya mengapa Yongmin menuduhnya seperti itu. Yongmin marah dan emosi mendengar Kyujin yang merasa tak berdosa. Untungnya detektif yang lain menahannya. Setelah itu, detektif terpaksa melepaskan Kyujin karena tidak ada bukti yang kuat untuk menangkap Kyujin. Yongmin protes karena seharusnya kesaksiannya sebagai korban sudah cukup. Namun, Ji Chang-suk memberitahu bahwa tidak ada rekaman CCTV yang merekamnya. Begitu juga dengan Kyujin punya alibi yang kuat. Yongmin dan Ji-hyun hanya bisa pasrah melihat Kyujin bebas. Ji-hyun merasa tidak punya pilihan lain dan menyuruh Yongmin memperbaiki ponselnya. Ji-hyun memberitahu bahwa malam itu Kyujin merekam dirinya yang terkena obat dan yakin itu bisa jadi bukti kuat karena bisa jadi di ponsel itu terdapat video lain yang merekam korban Kyujin. Yongmin merasa memperbaiki ponsel itu bukan ide bagus, mengingat sebelumnya Yongmin pernah membawa ponsel itu ke tukang servis. Saat ponsel itu diperbaiki, tubuh Ji-hyun menghilang. Tak ingin Ji-hyun menghilang lagi, Yongmin pun gak jadi memperbaikinya. 핸드폰을 지금 당장 풀어볼 수 있을까요? 여기 제 신분증이거든요. 그러니까 점일 거 한 번만 부탁드릴게요. 예. 급해 보이시니까 제가 복구 한번 해볼게요. 뭐지? 내 몸이 왜 이러지? 잠깐만요. 네. 여기 있습니다. Ji-hyun bersikeras bahwa itu adalah jalan satu-satunya. Namun Yongmin tetap menolak dan memilih untuk bertanya ke dukun. Menurut dukun itu, jika Yongmin mengotak-atik ponsel itu, maka Ji-hyun akan mati karena barang-barang yang mengikat seorang hantu tidak boleh dia apa-apain. Kyujin berencana memasang kamera tersembunyi di mobil taksi milik Yongmin. Ia penasaran, bagaimana bisa Yongmin sampai sejauh ini datang ke rumah sakit, pergi ke villa Kim Hae-yeon, sampai selamat dari kobaran api. Begitu juga dengan Kim Hae-yeon yang heran, bagaimana bisa Yongmin pergi ke apartemen Kim Jung-woo dan menemukan catatan yang ia berikan pada Kim Jung-woo. Kyujin yakin, Yongmin menyembunyikan sesuatu hingga bisa sejauh itu. Di rumah, Yongmin dan Ji-hyun masih berdebat mengenai memperbaiki ponsel itu. Yongmin tak ingin Ji-hyun menghilang, namun Ji-hyun merasa sama saja, karena dirinya memang ditakdirkan akan menghilang suatu saat. Yongmin menilai sebelum Ji-hyun menghilang, Ji-hyun harus melihat sendiri saat para pelaku ditangkap. Yongmin punya ide untuk mengambil file asli dari bukti pembunuhan yang disimpan oleh Kyujin. Mereka akan mencari sesuatu di mana file itu berada karena tak mungkin mengambil ponsel Kyujin yang selalu dibawa. Saat ini, Kyujin masuk ke taksi milik Yongmin dengan membobol sistem keamanan taksi dan memasangkan kamera tersembunyi di sana. Keesokan harinya, Yongmin dan Ji-hyun berada di dalam taksi. Keduanya membahas bagaimana mencari file asli milik Kyujin. Tanpa mereka tahu, Kyujin sedang melihat dan mendengarkan keduanya lewat kamera tersebut. Kyujin terlihat heran dengan Yongmin yang bicara sendiri. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana, Mi-kyung menemui Yongmin dan Ji-hyun. Lalu keduanya meminta maaf atas dugaan mereka yang salah selama ini pada Kim Jung-woo. Mi-kyung meminta tolong keduanya untuk mempertemukannya dengan Kim Jung-woo. Lalu mereka pergi ke TKP tempat Yongmin disekap dan hampir dibakar. Dan benar, arwah Kim Jung-woo berada di sana dan terkejut melihat Mi-kyung sudah meninggal bahkan menjadi hantu. Mi-kyung menceritakan bagaimana dia meninggal dan Kim Jung-woo merasa ada yang salah karena sebelumnya dia meminta tolong wanita itu untuk memeriksa Mi-kyung. Ji-hyun memberitahu bahwa semua ini adalah ulah Kyujin yang ingin memfitnah Kim Jung-woo sebagai pelaku dan Kim Hae-yeon yang membunuh Mi-kyung. Dia sangat marah hingga aura gelap muncul darinya dan berubah menjadi roh jahat yang ingin membunuh Kyujin sekaligus Kim Hae-yeon. Mi-kyung yang tak ingin hal ini terjadi mencegahnya karena tak ingin berpisah lagi dan mengatakan ingin pergi ke akhiran bersama-sama. Seketika, Kim Jung-woo kembali seperti semula dan menyuruh Yongmin berjanji akan menangkap Kyujin dan Kim Hae-yeon. Yongmin berjanji akan menyelesaikan semua ini. 미경이까지 죽이고 이제 대답과 싫어. 가만 안 둬. 안 돼, 오빠. 안 돼. 나 다시는 오빠랑 헤어지고 싶지 않아.
나 혼자 떠나가게 하지 말라고. 잡아서 꼭 죗값 받게 약속할 수 있어요? 약속할게요. Lalu Kim Jung-woo memberitahu bahwa dia punya rekaman saat Kim Hae-yeon mengantarkannya ke villa miliknya. Ia merekamnya karena merasakan firasat buruk dan sekarang terbukti. Rekaman itu ia kirimkan ke neneknya untuk jaga-jaga. Setelah itu Kim Jung-woo dan Mi Kyung pun akhirnya pergi dengan tenang. Ji-hyun dan Yong-min langsung bergegas menemui nenek Kim Jung-woo untuk mengambil rekaman itu. Setelah itu keduanya masuk taksi dan memutar rekaman itu. Rupanya dalam rekaman itu, Kim Jung-woo bertemu dengan Kyu-jin dan setelah itu terdengar suara pukulan dan Kim Jung-woo yang roboh. Kyu-jin yang melihat itu dari kamera tersembunyi pun sangat terkejut dan marah bahwa ada rekaman seperti itu yang Kim Jung-woo rekam diam-diam. Yong-min segera mengirimkan rekaman itu pada Kang Hyung-soo dan detektif. Mereka yakin rekaman ini menjadi bukti pembunuhan Kyu-jin terhadap Kim Jung-woo. Keduanya lalu mencari-cari rumah sakit namun tak menemukan Kyu-jin. Saat ini Kyu-jin berada di sebuah tempat rahasia dan tempat itu rupanya adalah tempat pertama kali dia bereksperimen. Dia membayar seseorang dengan dalih bereksperimen obat dan di sanalah dia membunuh orang itu. Yong-min dan Ji-hyun heran. Kyu-jin tiba-tiba menghilang. Mereka bertanya-tanya mengapa Kyu-jin bisa tahu jika sedang diburu dan curiga Kyu-jin mengetahui penyelidikan mereka. Ji-hyun menyadari sesuatu lalu keduanya memeriksa taksi Yong-min. Yong-min mencari-cari sesuatu dan akhirnya menemukan kamera tersembunyi itu. Yong-min yang marah pun memperingatkan Kyu-jin akan segera tertangkap, lalu menghancurkan kamera itu. Keduanya lalu mendatangi Kim Hae-yeon. Yong-min menunjukkan ponsel itu dan mengatakan mengetahui isi ponsel itu yang berisi rekaman kejahatan Kyu-jin. Seketika, Kim Hae-yeon menjadi pucat apalagi setelah Yong-min mengatakan akan menyerahkan ponsel itu ke polisi untuk diperbaiki dan dipulihkan semua datanya. Kim Hae-yeon memperlihatkan sifat aslinya dan mengklaim Yong-min tak akan bisa menangkap Kyu-jin karena dirinya akan melindungi psikopat itu. Yong-min menilai Kim Hae-yeon hanyalah boneka yang Kyu-jin gunakan untuk memuaskan hasrat membunuhnya. Namun, Kim Hae-yeon tertawa dan mengklaim Yong-min tak tahu apa-apa mengenai hubungannya dengan Kyu-jin. Setelah itu, Yong-min dan Ji-hyun kembali ke taksi dan melihat Kim Hae-yeon buru-buru pergi menemui Kyu-jin. Keduanya setelah menduga hal itu lalu membuntuti Kim Hae-yeon diam-diam dari belakang. Kim Hae-yeon sampai ke markas tersembunyi Kyu-jin dan memberitahu mengenai Yong-min tadi. Kyu-jin menyuruh Kim Hae-yeon mengambil file asli miliknya yang ternyata disimpan oleh Kim Hae-yeon. Namun, Kim Hae-yeon memperingatkan keduanya harus buru-buru mengingat polisi akan segera mencarinya. Setelah Kim Hae-yeon pergi, Yong-min mendatangi Kyu-jin. Kyu-jin sangat kagum dengan Yong-min yang berhasil menemukan dirinya. Yong-min memberitahu semua ini sudah selesai dan telah memanggil polisi. Lalu Kyu-jin mengambil pipa besi dan memukulkannya ke Yong-min. Keduanya terlibat perkelahian namun Yong-min yang tak bersenjata pun tak bisa mengimbanginya. 미스. Kyu-jin mengambil ponsel Ji-hyun lalu Yong-min merebutnya sehingga ponsel itu terjatuh dan baterainya terlepas. Ponsel itu pun mati sehingga Ji-hyun pun langsung menghilang. Yong-min panik dan segera memasang baterai ponsel itu. Lalu Kyu-jin berhasil merebutnya kembali dan menyalakannya. Ponsel itu bereaksi lalu Ji-hyun yang muncul menjadi panik saat melihat Yong-min roboh. Kyu-jin begitu terkejut melihat sosok Ji-hyun ada di sana dan melewatinya. Ia syok bahwa sosok di depannya adalah hantu dari orang yang dia bunuh. Ji-hyun memukul Kyu-jin namun Kyu-jin menghindar dan memukul Ji-hyun. Kyu-jin tertawa saat pukulannya tembus dan sadar bahwa Yong-min tidak gila karena bicara sendiri. Ia kembali tertawa saat Ji-hyun bilang akan menangkap dirinya. Lalu dia mengancam akan menjatuhkan ponsel itu ke pembakaran. Yong-min yang tak ingin ponsel itu rusak dan Ji-hyun menghilang meminta Kyu-jin tak membakar ponsel itu. Kyu-jin menyuruh Yong-min memohon lalu tanpa ragu. Yong-min pun berlutut memohon. Kyu-jin sangat puas melihat betapa frustasinya Yong-min dan menjatuhkan ponsel itu ke pembakaran. Yong-min yang panik pun segera mengambilnya namun gagal karena tangannya kepanasan. Yong-min yang melihat Ji-hyun yang memudar seperti akan menghilang. Dan tak lama kemudian, Ji-hyun meminta maaf pada Yong-min, lalu sosoknya pun menghilang. Sementara itu, di rumah sakit, tubuh asli Ji-hyun menjadi kritis dan bunyi alat itu terdengar tanda jantung Ji-hyun berhenti. Yong-min sangat syok melihat Ji-hyun menghilang dan tak bisa berbuat apa-apa. 이거 없어지면 어떻게 되는 건데? 야 속이지! 왜 궁금해 죽겠는데. 부탁을 할 거면 정중하게 해야지.
좀 제발 내려놔줘. 안 될 것 같아. 미안해요, 영미 씨. Dan disinilah episode ke-11 berakhir.